Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Sobat Kanadata, dimanapun Anda berada. Pada video ini adalah video lanjutan dari part pertama minggu lalu yang fokus membahas mengenai rumus perhitungan pada analisis regresi linear berganda menggunakan dua variabel bebas. Jadi ada satu variabel dependen, yaitu Y, dan ada dua variabel independen, yaitu X1 dan X2. Baik, jangan kemana-mana, simak video lanjutan di part 2 yang akan membahas mengenai koefisien determinasi dan ragam pada regresi linear berganda untuk dua variabel bebas. Saya informasikan kepada sobat, untuk terus mendapatkan update notifikasi video terbaru, silakan sobat bisa klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Jadi ini adalah cuplikan dari buku yang saya tulis yang diterbitkan di Guepedia, yaitu tentang analisis regresi dan korelasi untuk penelitian survei. Nah, di sini sobat melihat ada koefisien determinasi. Jadi koefisien determinasi atau R square ini menunjukkan bagaimana variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Jadi berapa besar varians dari variabel independen mampu menjelaskan dari varians dari variabel dependen. Untuk rumusnya bagaimana? Nah, kita kan akan menghitung rumus. Jadi, teman-teman kalau menyimak, video minggu lalu untuk rumus estimasi itu akan saling berkaitan dengan part yang sekarang ini. Jadi kita membutuhkan nilai koefisien estimasi dari variabel X1 ya, atau B1 topi, kita juga membutuhkan nilai koefisien estimasi dari variabel X2 atau B2 topi. Kemudian kita juga menggunakan nilai X1 kecil kali Y dan juga X2 kecil kali Y. Sobat juga perlu tahu bahwa di sini untuk sigma itu adalah jumlah. Jadi, ketika kita menggunakan perhitungan secara manual, kita menggunakan rumus yang ini. Ini rumusnya dari bukunya Koutsoyanis, Theory of Econometrics. Bukunya lengkap ya, jadi teman-teman bisa belajar dari buku tersebut. Di sini teman-teman perlu mengingat kembali bahwa yang pasti kita harus mencari nilai B1 topi dan B2 topi. Kalau kita flashback kembali ke minggu lalu, jadi kita perlu mencari nilai B2 topi terlebih dahulu dan B1 topi terlebih dahulu. Kemudian minggu lalu juga kita telah mencari nilai dari di tabel ini ya. Ini adalah nilai komponen-komponen yang dibutuhkan untuk menghitung nilai estimasi. Dan kita juga masih membutuhkan nilai-nilai ini untuk menghitung koefisien determinasi. Yang dibutuhkan apa saja? Tadi sesuai dengan rumus yang saya sampaikan. Jadi X1 kali Y ini adalah pada kalau X1 kecil ini menunjukkan bahwa variabel X1 aktual dikurangi dengan nilai rata-ratanya. Seperti itu ya. Itu kita lakukan untuk semua observasi. Y kecil juga sama. Jadi B1 topi sama dengan dikalikan sorry ya, B1 topi dikalikan sigma X1 kali Y. Sigma itu menunjukkan jumlah atau sum. Kemudian ditambah B2 topi dikalikan sigma X2Y per sigma Y kuadrat. Dalam operasi matematika teman-teman harus memahami bahwa antara perkalian dan pembagian kita harus mendahulukan dibandingkan dengan penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau ada bertemu seperti ini misalkan, B1 dikalikan sigma X1Y. Jadi kita kalikan dulu B1 topi dikali sigma X1Y, ya. Kemudian kita kalikan dulu B2 topi dikalikan sigma X2Y, setelah itu baru kita bagi nilai yang hasil perhitungan di atas dengan sigma Y kuadrat. Setelah itu baru kita jumlahkan nilai yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Nanti perhitungannya akan benar gitu. Kalau teman-teman di Excel, ini
teman-teman, tinggal menggunakan tanda kurung ya, itu untuk, mendahulukannya. Kemudian, teman-teman sudah menghitung nilai koefisien determinasi. Nah, kemudian bagaimana cara kita mencari nilai variansi atau ragam? Jadi untuk, mencari nilai ragam, kita perlu mencari nilai jumlah dari nilai residual kuadrat. Jadi kalau residual itu adalah nilai selisih antara Y aktual dengan Y predicted. Untuk menghitung nilai Y predicted, kita butuh nilai intercept. Butuh nilai koefisien B1 dan koefisien B2. Itu ya kalau akan menghitung, satu per satu. Atau kalau kita sudah menghitung memperoleh nilai R square, kita ada rumusnya untuk menghitung itu. Jadi kita tidak, perlu membuat tabel. Jadi langsung saja sigma Y kuadrat dikalikan 1 min R square gitu ya. Jadi R square-nya berapa? 1 dikurangi nilai R square baru dikalikan dengan sigma Y kuadrat. Itu akan, memperoleh nilai sigma residual kuadrat. Setelah kita peroleh ini, kita akan gunakan nilainya, ya ini ketemunya 0,146. Kita akan gunakan untuk mencari nilai tau mu kuadrat. Ini akan kita gunakan untuk menghitung nilai ragam atau varians. Jadi rumusnya adalah sigma residual kuadrat dibagi dengan K, ya, N min K ya, sini. Ya, jadi di sini kan ketemu 0,146, ya, kemudian dibagi dengan N-nya adalah tadi 45, ini kurang ya hurufnya. N min K. K itu adalah jumlah variabel, terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Karena kita menggunakan, 2 variabel bebas, jadi 2 ditambah variabel terikatnya 1 jadi 3, ya. Kita peroleh 0,003. Dicatat rumusnya ya, sobat ya. Selanjutnya, untuk di poin C, barulah kita hitung nilai ragam. Ragamnya kita menghitung ada 3 ya, ragam, B1 topi, ragam B2 topi, dan ragam B0 topi atau interceptnya. Jadi ragamnya, rumusnya adalah yang hasil perhitungan ini ya, tau mu kuadrat tinggal dioperasikan matematika dengan rumus yang tadi di tabel ini ya, yang kita udah peroleh nilainya, tinggal masukkan saja. Ketemulah ragam B1 topi sama dengan 0,002, kemudian untuk, ragam B2 topi 0,0003. Ya ini rumusnya ya, silakan. Oke, kalau sudah kita lanjut ke yang rumus terakhir. Nah ini untuk yang ragam B0 topi. Rumusnya cukup, kompleks ya sobat ya. Ketemu 3,015. Oke, jadi teman-teman, sampai tahap ini kita sudah menghitung nilai, ragam dan koefisien determinasi. Jadi teman-teman kalau kita melakukan analisis menggunakan software statistik, kita akan langsung memperoleh nilai dari nilai jadi gitu ya. Nah, inilah kita diajarkan bagaimana kita mencari perhitungan secara manual. Rumusnya ini, ya, untuk nilai koefisien determinasi dan nilai ragam atau varians untuk regresi linear berganda 2 variabel bebas. Nah, baik, ini adalah video, yang kedua, part 2. Jadi tadi rumusnya sudah saya sampaikan yang mengutip dari bukunya Coach Soyanis, silakan teman-teman bisa berlatih. Baik, demikian video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan memberikan nilai tambah pengetahuan untuk kita semuanya. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.